Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaf Muhammad Afrazani dengan NIM 211200123120014 dari kelas metode numerik A. Oke, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas implementasi metode numerik bagian satu dengan judul Implementasi Metode Regresi Eksponensial untuk Pemodelan Laju Pertumbuhan Bakteri, di mana saya mengambil studi kasus dari bidang sains untuk menunjukkan bagaimana matematika, khususnya metode numerik ini dapat membantu kita memahami fenomena alam ada. Oke, selanjutnya kita masuk ke latar belakang dan juga masalah. Pertama, yaitu pertumbuhan biologis bersifat non-linear atau eksponensial. Dalam biologi, bakteri umumnya membelah diri secara biner, yang berarti populasinya akan tumbuh mengikuti pada eksponensial. Namun, data yang didapat dari laboratorium seringkali tidak bersih atau kadang mengandung noise, di mana ada faktor noise atau deru yang berasal dari ketidaktelitian alat ukur dan juga variasi kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Di mana data diskrit yang kita miliki seringkali nampak tersebar dan juga tidak membentuk kurva yang mulus. Maka disinilah perlunya adanya model matematis untuk memprediksi populasi di masa depan. Oke, disinilah peran metode numerik, yaitu untuk melakukan curve fitting agar kita bisa menarik sebuah model matematika yang paling mewakili kelompok data tersebut untuk keperluan prediksi di masa depan. Oke, next. Di sini konsep matematis. Oke, model dasar yang kita gunakan adalah persamaan eksponensial Y sama dengan CE pangkat BX, di mana di sini Y adalah jumlah populasi, kemudian C adalah populasi awal waktu 0, dan B adalah konstanta laju pertumbuhan. Oke, namun tantangannya di sini adalah rumus ini bersifat nonlinear, sehingga sulit diselesaikan secara langsung dengan metode statistik standar. Maka dari itu, untuk menyelesaikannya, kita memerlukan trik yang disebut linearisasi, di mana kita bisa memberikan operasi logaritma natural pada kedua ruas persamaan, di mana hasilnya nanti persamaan melengkung tadi berubah menjadi bentuk linear len Y sama dengan len C plus BX. Jadi kita definisikan Y sama dengan len Y dan A sama dengan len C. Maka kita akan mendapatkan persamaan garis lurus standar Y sama dengan A plus BX. Dengan cara ini, masalah non-linear rumit yang berhasil kita sederhanakan menjadi perhitungan linear yang biasa. Oke, setelah data dilinearisasi, kita menggunakan metode kuadrat terkecil atau least squares untuk mencari koefisien A dan juga B. Di mana rumusnya ini melibatkan perhitungan jumlah data N, total nilai X, total nilai Y, serta hasil kari dari kuadratnya. Di mana setelah nilai A didapatkan, kita tinggal melakukan operasi inverse logaritma, yaitu C sama dengan E pangkat A, untuk mendapatkan estimasi populasi awal bakteri kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke implementasi kode, di mana di sini kita bisa melihat bagaimana teori tadi dapat diwujudkan dalam baris kode dalam bahasa Python ini, di mana saya menggunakan library NumPy untuk mengolah data array dan matplotlib untuk visualisasi. Mana bisa kita lihat pada baris ke-7 di situ saya menggunakan perintah np.log y, di mana inilah proses inti dari linearisasi yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian ada bagian kalkulasi perhitungan. Di situ saya sengaja menuliskan rumus B dan juga rumus A pada baris 15 dan 16 secara manual sesuai dengan rumus yang telah dipelajari di kuliah kita pada modul 11.
Jadi di sini saya tidak menggunakan library otomatis, yang mana hal ini bertujuan supaya proses perhitungan numeriknya dapat terlihat transparan dan sesuai dengan materi metode numerik yang telah dipelajari sebelumnya. Oke, setelah itu kita masuk ke demonstrasi dan juga hasil. Oke, di sini kita masuk ke Visual Studio Code-nya, di mana sudah terisi dengan kode yang telah tadi saya jelaskan. Oke, di sini langsung saja kita akan merunning kodenya. Oke, ketika di run, eh, kita bisa lihat pada terminal, di mana program tersebut memberikan output berupa nilai konstanta pertumbuhan B dan juga populasi awal C, serta membentuk persamaan model akhir. Lalu selanjutnya pada grafik yang muncul di sini, titik-titik berwarna merah merupakan data observasi asli hasil laboratorium, yang mana terlihat sedikit berantakan. Sedangkan garis biru ini merupakan model regresi hasil perhitungan kita, yang mana kita bisa lihat bahwa garis biru tersebut melewati sebaran titik data dengan sangat baik, di mana ini membuktikan bahwa model kita memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mewakili data nyata. Oke, seperti itu. Oke, yang terakhir di sini untuk kesimpulannya, eh, kesimpulan yang pertama itu merupakan penyederhanaan masalah, di mana metode numerik ini memungkinkan kita mengubah masalah nonlinear yang kompleks seperti pertumbuhan bakteri tadi menjadi bentuk linear yang mudah dihitung melalui teknik linearisasi. Lalu untuk kesimpulan yang kedua, akurasi prediksi. Meskipun data lapangan mengandung noise, regresi eksponensial mampu meminimalkan galat sehingga kita tetap mendapatkan tren pertumbuhan yang akurat. Dan yang terakhir, penerapan luas, di mana implementasi sederhana menggunakan pattern ini membuktikan bahwa metode numerik adalah alat yang sangat kuat bagi ilmuwan dan insinyur untuk melakukan analisis data dan prediksi ilmiah. Oke, demikian presentasi tugas implementasi numerik bagian satu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.